Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Indah Farida. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hukum Islam dan perubahan sosial dalam muamalah. Oke, pertama-tama kita akan membahas sedikit tentang hukum Islam. Apa sih itu hukum Islam? Nah, hukum Islam dalam muamalah itu adalah hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk muamalah yang mencakup transaksi ekonomi, etika bisnis, prinsip-prinsip dasar dalam muamalah yang meliputi yang pertama itu keadilan. Nah, transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua itu larangan riba, yang mana praktik riba itu dilarang untuk mencegah eksploitasi. Yang ketiga, transparansi. Nah, transparansi ini harus ada kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Yang keempat, kepatuhan pada syariah. Semua pihak bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya itu ada perubahan sosial dalam muamalah. Nah, yang mana perubahan sosial itu dapat mempengaruhi cara hukum Islam diterapkan dalam muamalah. Di sini terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perubahan ini, antara lain yang pertama itu globalisasi. Nah, globalisasi ini akan meningkatkan interaksi antar negara dan budaya, mengubah cara bisnis yang akan dilakukan. Yang kedua itu teknologi. Nah, perkembangan teknologi informasi ini mempengaruhi cara transaksi seperti e-commerce dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesadaran konsumen, yang mana masyarakat akan semakin sadar akan etika dan dampak sosial dari transaksi yang mereka lakukan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang hukum Islam dan perubahan sosial dalam bidang muamalah, yaitu penggunaan fintech dalam muamalah. Perkembangan teknologi fintech atau disebut dengan teknologi keuangan memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara online seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti tidak adanya riba, tidak adanya gharar, dan juga maisir atau spekulasi. Nah, penerapan fintech sendiri dapat digunakan dalam muamalah jika memenuhi prinsip-prinsip syariah. Contohnya, platform fintech dapat menyediakan layanan pembayaran digital yang sesuai dengan syariah, seperti menggunakan akad mudharabah misalnya, atau investasi syariah, dan juga akad wakalah perwakilan. Misal nih ya, platform fintech X menyediakan layanan pinjaman online yang sesuai dengan syariah. Nah, platform ini menggunakan akad mudharabah untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah. Pengusaha kecil dan menengah itu dapat meminjam dana untuk mengembangkan bisnis mereka, dan platform fintech ini dapat memperoleh keuntungan dari bagi hasil. Nah, inovasi di bidang teknologi finansial atau fintech juga merambah ke ranah syariah, yaitu menciptakan fintech syariah. Hal ini mencakup berbagai layanan seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan pembayaran digital berbasis syariah. Sebelumnya, akses terhadap pembiayaan atau investasi seringkali terbatas pada lembaga keuangan tradisional. Dan terjadi perubahan yang mana munculnya platform fintech syariah yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara syariah dengan lebih cepat dan efisien, seperti meminjamkan modal usaha berbasis syariah atau berinvestasi dalam proyek-proyek halal. Terdapat juga dampak sosialnya, yaitu inklusi keuangan yang lebih luas, kemudahan akses modal bagi UMKM berbasis syariah, serta adaptasi prinsip syariah dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.